balik lagi bersama aku Eka Nurwidya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, di sini aku bakalan nge-share atau memberi pengalaman pribadi aku tentang pengalaman berjualan di Shopee dan di Lazada. Pasti di salah satu marketplace ini ada kelebihan dan keuntungannya kan? Nah, buat kamu yang ingin memulai usaha di Lazada atau di Shopee ini, kalian harus memperhitungkan kekurangan dan kelebihannya. Nah, antara lainnya pasti kalian akan menyeimbangkan komisi pendapatan dari si Lazada dan di Shopee ini. Oke, sebelum aku menjelaskan lebih detailnya dan memberitahu ke kalian, aku mohon dukungannya untuk support channel YouTube aku ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke, teman-teman, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang keunggulan dan kekurangan dari Lazada ini ya. Nah, supaya aku nggak lupa dan nggak salah, aku catat nih, aku sambil baca ya. Nah, untuk di Lazada ini, untuk keunggulannya, menurut pribadi aku ya, kalau misalkan kalian tonton konten orang lain, ada yang kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan ya, karena ini sesuai pengalaman pribadi aku dan aku share ke kalian, semoga bermanfaat. Nah, untuk si Lazada ini, aplikasinya itu mudah dijangkau. Dan yang aku lihat di penilaian Play Store juga itu sangat bagus ya. Sangat bagus dan ya mudah dijangkau lah ya. Nah, untuk si aplikasinya sendiri, dia itu mudah dan tidak gampang nge-lag gitu ya. Jadi maksudnya tidak loading lama, tidak nge-lag, tidak, ya pokoknya mudah diklik-klik lah. Jadi kalau misalnya kita mau klik ini gampang, mau klik itu juga gampang. Nah, dan tadi yang satu mudah dijangkau, dan kedua tidak nge-lag dalam aplikasi. Yang ketiganya itu selalu mengutamakan pembayaran COD. Jadi di mana saat kita akan melakukan pembelian atau belanja di Lazada, si Lazada ini akan mengutamakan kita membayar COD, karena keunggulan dari Lazada ini dia pembayarannya bisa COD dan sangat mudah. Pastinya saat kita berjualan di Lazada, si pembeli ini akan mencari fitur yang emang mudah gitu, karena untuk Lazada ini kan dia bisa COD, otomatis kita sebagai pembeli mencari yang memudahkan pembayaran, apalagi ada jikalau ada yang tidak memiliki ATM atau rumahnya jauh dari Alfa gitu, atau dari toko-toko market yang lainnya. Jadi untuk pembayaran COD ini mengunggulkan untuk aplikasi Lazada ini. Nah, terus yang keempatnya itu ketika kita memesan atau ketika kita membeli barang di Lazada ini, selalu ada konfirmasi yang otomatis mengonfirmasi alamat kita ke si penjual gitu. Jadi jikalau kita ada keliru dalam mengisi alamat, nomor telepon, atau yang lainnya, kita bisa langsung melihat di fitur chat yang dikonfirmasikan oleh penjual ke kita. Misalnya si penjual itu akan mengirimkan kembali alamat kita gitu, sesuai atau tidak. Jikalau sesuai, langsung saja kita klik konfirmasi dan tidak lama lagi pesanan kita akan dikirim. Nah, yang ke 5, dia itu selalu tepat waktu dalam pengiriman. Nah, jikalau misalnya kalian memesan barang hari Senin misalnya, nah di hari Selasa atau hari Rabu itu barang sudah datang. Terkecuali kalau misalkan ada keterlambatan barang datang, pasti pihak dari penjualnya itu akan mengkonfirmasi ke kita bahwa ada keterlambatan. Tapi sejauh ini saat aku memesan atau kita saat berjualan di Shopee itu, si Shopee atau kurirnya itu selalu tepat waktu dalam pengiriman gitu. Tapi jikalau juga ada keterlambatan, pasti akan selalu dikonfirmasi dengan baik, dan di situ racingnya juga sudah jelas ya, status pengiriman, paketnya sudah di packing atau belum, terus dia akan sampai tanggal berapa. Nah, dan yang aku paling seneng di estimasi pengiriman itu kan misalnya nyampainya tuh tanggal 2 gitu. Nah, tanggal 1 atau tanggal 30 itu sudah datang gitu paketnya. Jadi di luar ekspektasi hari yang datang atau tanggal yang datang gitu. Misalkan tanggal 2
nyampe tanggal 30 atau tanggal 1 udah sampai. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin berjualan di Lazada, yang memudahkannya itu sangat banyak ya, dan untuk menarik pembeli ke kita juga sangat mudah dan sangat gampang. Karena kenapa? Karena si Lazada ini aplikasi yang paling pertama memperkenalkan fitur COD. Jadi kebanyakan orang atau semuanya lah ya, semua orang pasti suka dengan fitur COD karena dia bisa bayar ketika barang sudah datang. Jadi seperti kita membeli ke toko gitu. Bedanya cuman hanya kita menunggu barangnya datang dulu baru bayar. Tidak seperti kita membeli ke sebuah toko atau ke pasar, kita membayar dan barang langsung datang. Tapi untuk di marketplace ini kita harus menunggu dulu 3 hari atau 4 hari kerja baru barangnya sampai dan baru kita bayar. Nah, tapi keunggulannya juga untuk Lazada ini harganya murah-murah dibandingkan marketplace sebelah gitu kan. Mungkin kalian juga sering melihat ya, kok ini harganya sangat murah dan tidak masuk di akal. Mungkin ada salah satu seller yang memang menjualnya langsung dari distributor atau langsung dari suppliernya langsung, makanya kenapa harganya sangat murah. Dan banyak juga para penjual yang seperti di pasar atau di toko-toko offline itu banyak juga yang mengambil barang di Lazada karena memang di sana lebih murah ya harganya dan lebih gampang dijangkau. Jadi lebih enak sih kalau berjualan di Lazada karena orang lebih tertarik dengan adanya fitur COD gitu. Tapi fitur COD juga pasti ada kekurangannya karena takutnya paketnya tidak datang. Terus sayangnya kita udah packing, kita udah capek-capek ngelakban dan lain-lain, ketika dikirim oleh kurir si pelanggannya nggak ada gitu. Bisa seperti itu karena memang setiap berjualan offline maupun online pasti ada resiko dan kekurangannya ya. Yang penting kitanya tetap optimis, kuat dan selalu yakin gitu ya kalau semuanya berjalan dengan lancar. Nah, masih tentang di Lazada lagi, untuk kekurangannya si Lazada ini sebagai pembeli dulu ya. Nah, sebagai pembeli ini aku sering membeli juga ya di Lazada. Aku sebagai oknum konsumen ya di Lazada. Untuk waktu pembatalannya itu lama ya. Waktu pembatalannya lama. Yang pertama, terus yang keduanya fitur komplainnya sedikit kurang respon. Dia untuk fitur komplainnya itu jadi kurang gimana ya? Kurang mudah gitu. Jadi kita harus cari-cari dulu gimana caranya komplain ketika ada kekurangan barang atau barang kita nggak dikirim. Saat kita mau komplain itu sangat susah. Jadi nggak gampang gitu, misalnya nggak langsung terpampang di aplikasinya untuk fitur komplain. Jadi kita harus cari-cari dulu ke bawah, ke pengaturan kemana baru kita dapat untuk komplain ke adminnya. Nah, terus untuk penjual, dana penjualan kita itu tidak langsung dikonvert ke saldo kita atau ke saldo Lazada ini. Kita harus menunggu dulu seminggu penjualan. Jadi uang kita tuh dikumpulkan di Lazada. Misalnya dalam waktu seminggu itu kita melakukan penjualan itu berapa pieces baju atau berapa pieces barang misalnya atau apapun. Nah, baru seminggu itu setelah uang dikumpulkan di Lazada baru dikonvertkan ke saldo Lazada kita. Nah, untuk kekurangannya itu jadi dalam kita berjualan di Lazada itu harus menunggu dulu dalam waktu 1 minggu penjualan baru si uangnya itu akan dikonvertkan ke saldo Lazada kita. Nah, yang keempatnya itu kita sulit dalam menjangkau paket. Nah, terkadang yang menyulitkan untuk menjangkau paket itu kita tidak bisa ngecek si resinya itu di aplikasi lain. Jadi kadang kan dalam si resinya itu paket sudah dikirim, paket sudah di sini. Jadi kurang detail gitu, kurang detail seperti resi-resi yang biasa kita pakai kayak JNE, JNT kayak gitu. Itu kan bisa dicek ya di aplikasi handphone atau di yang biasa kita download di Play Store. Nah, tapi untuk si Lazada ini si resinya itu sulit, jadi dia tidak merincikan secara detail gitu untuk kekurangan dalam pengirimannya.
Nah, itu versi aku kelebihan dan kekurangan untuk si Lazada ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kelemahan dari Shopee. Oh ya, satu lagi. Untuk Lazada itu memang sih kebanyakan oknum-oknum yang PHP ya. Kalian juga mungkin udah pada tahu, banyak juga yang orang tertipu dengan harganya murah yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi yang penjual pang-pang di penjualannya. Misalkan ada harga handphone dengan harga 600.000, spesifikasinya bagus, terus kameranya bagus, pokoknya semuanya bagus sesuai di foto, tapi pas datang hasilnya zonk. Nah, itu juga salah satu dari kekurangan si Lazada ini, karena si Lazada ini untuk perusahaannya ini kurang mendeteksi penjual-penjual yang kurang bertanggung jawab, karena dia pasarnya itu sangat banyak ya. Jadi gimana ya, si Lazada ini kurang bisa membedakan mana penjual yang kurang baik dan penjual yang baik gitu. Jadi banyak oknum-oknum yang tertipu juga oleh si Lazada ini, tapi tidak memungkinkan ya, karena yang nomor satunya itu si Lazada ini memudahkan untuk pembayaran COD. Jadi orang-orang tuh pada berburu gitu buat beli ke Lazada ini karena dia bisa bayar COD. Nah, tipsnya juga kalau misalnya kalian mau berbelanja di Lazada, carilah bintang atau review yang bagus dalam sebuah produk itu. Jangan sampai kalian membeli tapi belum ada review produknya. Nah, itu bisa jadi gagal ya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, selanjutnya kita langsung membahas ke Shopee ya. Nah, untuk Shopee tersendiri ini kelebihannya dia sama, mudah dijangkau juga. Cuman selama ini sih agak sedikit lag ya dalam aplikasinya. Jadi kita pencet ini lama. Terus saat kita baru pertama buka Shopee itu kadang suka ada diskon atau tawaran apa yang kotak kecil gitu. Jadi kayak susah gitu kita. Apalagi kalau misalnya kalian memiliki HP yang RAM-nya kecil atau belum memadai lah, masih standar gitu ya, buka Lazada pasti langsung lag, loadingnya tuh kayak lama banget. Nah, sesuai pengalaman pribadi aku ya. Nah, terus untuk pembayarannya juga si Shopee ini tidak selalu COD. Jadi si Shopee ini memberikan kepada si penjualnya itu dia bisa mengaktifkan fitur COD atau tidak. Nah, kebanyakan si penjual Shopee ini kadang tidak mengaktifkan fitur COD ya. Adapun aku pernah mencoba mengaktifkan fitur COD di Shopee saat aku berjualan di Shopee. Paling apesnya itu saat kita udah sudah capek-capek packing, terus capek-capek ngirim paket juga ke JNE, ke JNT, karena yang bisa COD itu aplikasi si kurirnya itu cuman JNT ya untuk Shopee. Nah, tiba-tiba paket kita tuh nggak dibayar sama si pembelinya, jadi kan bikin gendok juga ya kita sebagai penjual. Nah, jadi bikin males gitu kita sebagai penjual buat ngaktifin fitur COD karena banyak pembeli yang kurang bertanggung jawab gitu. Jadi si Shopee ini memberikan pilihan bisa COD atau tidak gitu. Karena kekurangannya sih itu ya, karena aku sering mengalami waktu mengaktifkan fitur COD di Shopee pas dengan pembeli yang tidak bertanggung jawab gitu. Kita udah capek-capek packing dan ngirim, tahu-taunya pas nyampe pembelinya tidak bisa dihubungi atau pembelinya tidak bisa membayar lah atau apapun itu, banyak alasannya. Nah, otomatis kita juga yang rugi. Dan yang paling ribetnya juga saat si pembelinya itu tidak bisa membayar paket yang dia check out di kita, si kurir Lazada ini tidak langsung mengembalikan gitu, tidak langsung mengembalikan ke kita, tapi disimpan di outlet si Shopee-nya ini gitu, atau di outlet si JNT-nya ini. Jadi kita harus ngambil sendiri gitu ke kurirnya atau ngambil sendiri ke outlet JNT-nya itu untuk bisa dapetin lagi barang yang di cancel oleh si pembeli tersebut. Nah, jadi bikin males juga sih sebenarnya untuk penjual Shopee mengaktifkan fitur COD karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk pengiriman sama sih ya seperti Lazada, dia kadang tepat, kadang tidak tepat. Tapi saat tidak tepat pengiriman selalu juga ada konfirmasi dari pihak sellernya.
Nah, untuk fitur komplain dalam Shopee ini gampang ya, karena kita nggak perlu cari-cari di pengaturan atau di mana. Kita langsung udah bisa klik, satu kali klik call centernya atau admin dari Shopee-nya tersebut. Dan sekarang itu kalau komplain harus ada antrian guys, karena mungkin banyak banget ya komplainan dari customer Shopee. Jadi saat kita komplain, kita harus menunggu antrian. Misalkan kita klik antriannya itu nomor 49 atau 50. Kadang kalau misalnya banyak yang komplain sampai 100-an juga bisa ya. Sama seperti kalau kita ngantri di bank kayak gitu. Nah, sebelum ada fitur komplain ini memang gampang, tapi sebelum aku kan udah lama ya pakai Shopee. Sebelumnya itu untuk komplain itu sangat mudah, tidak diperlukan nomor gitu, tidak diperlukan nomor antrian. Tapi karena sekarang mungkin banyak banget yang komplain, jadi si Shopee ini memberikan nomor antrian gitu, jadi supaya kita menunggu gitu. Tapi memang tidak lama sih. Nah, terus di Shopee ini mudah banget untuk mendapatkan pay letter, Shopee Pay Letter ya. Nah, buat kalian yang suka belanja pakai Shopee Pay Letter harus hati-hati. Nah, nanti aku bakalan bahas juga di video selanjutnya ya tentang Shopee Pay Letter. Nah, fitur Pay Letter ini mudah didapat dan limitnya itu sangat menggiurkan sekali ya. Fitur Pay Letternya mudah didapat, terus dia bunganya juga ya ada yang pro dan kontra, besar atau tidak itu tergantung keuangan dari kalian ya. Kalau aku pribadi sih untuk bunganya itu lumayan ya, bunganya itu lumayan, dan untuk jangkauan pembayarannya itu sedikit dekat ya. Nah, terus ada juga fitur Shopee pinjam ya untuk keunggulan Shopee itu. Jadi kita untuk penjual bisa dengan mudah menambahkan modal untuk perjualan di Shopee ini. Jadi kita bisa pinjam uangnya di Shopee dengan fitur Shopee pinjam, dan kita bisa berjualan di Shopee untuk menambahkan produk kita. Seperti kita berjualan baju, kita ingin menambahkan modal untuk membeli baju atau menambahkan modal-modal baru di penjualan Shopee kita. Terus untuk Shopee itu pembatalannya gampang ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngebatalin sesuatu barang atau sesuatu produk itu gampang, langsung cepat tanggapnya, dan di situ nggak ribet, langsung aja kita komplain, kita langsung klik aja pembatalan barang, terus kita kasih alasan dan otomatis sudah dibatalkan gitu ya. Tapi untuk Shopee ini yang paling menyulitkan sebagai penjual itu, kenapa? Kadang kita followers sudah banyak ya di Shopee, tapi yang beli masih nol. Itu kenapa? Karena si Shopee ini kebanyakan dia mencari pembelinya itu mencari view yang banyak gitu, karena di situ ada fitur view atau fitur melihat barang itu gitu, udah berapa juta atau berapa banyak orang yang melihat barang kita. Nah, kalau misalkan yang view-nya masih nol, itu otomatis pembeli tidak tertarik sama sekali ya, tidak tertarik sama sekali membeli produk kita. Beda dengan si Lazada tadi. Kalau di Lazada ini tidak ada fitur view atau fitur melihat barang gitu. Jadi orang yang ingin membeli itu otomatis langsung membeli aja, tidak melihat view-nya dulu. Nah, gitu. Nah, yang bikin kesusahannya adalah view. Terus jikalau kalian baru penjual baru gitu ya, terus misalnya baru sebulan berjualan di Shopee, terus ada pembeli kalian yang tidak puas dan memberikan bintang 1, wah itu udah dijamin hancur toko kalian. Karena bisa dibayangkan, kalian baru berjualan dalam satu bulan, kalian upload produk, terus baru ada satu pembeli yang nyantol, terus tidak puas dengan produk kalian, langsung memberikan bintang 1, wah itu udah bad banget. Itu udah tidak menjamin orang lain akan tertarik gitu. Jadi pembeli yang lain akan tertarik ke toko kalian, karena pembeli yang baru pertama kali beli di toko kalian aja udah memberikan bintang 1, apalagi pembeli yang lain gitu, dia bisa dipastikan tidak akan tertarik karena lihat dari bintangnya itu gitu, apalagi view-nya yang masih sedikit. Tetapi keunggulan dari Shopee juga, seluruh sellernya ya, atau ya 90% atau 80%-nya itu si sellernya itu tidak PHP ya, jadi sesuai dengan ekspektasi kita, dan kebanyakan fotonya real pitch ya.
kalau di Shopee itu. Jadi tidak ada yang namanya penipuan-penipuan. Jadi karena kalau memang Shopee itu memang memfilter ya, jadi penjual yang tidak baik dan penjual yang baik gitu. Nah, itu sedikit pengalaman dari aku ya, pribadi aku tentang Lazada dan Shopee ini. Jikalau ada yang tidak berkenan dengan pendapat aku, mohon dimaafkan karena itu sesuai dengan pengalaman aku pribadi. Semoga yang kalian belum tahu tentang Lazada dan Shopee itu semoga bisa diterima dengan baik ya, dan bisa dicerna oleh kalian semua yang ingin memulai belanja atau berjualan di Shopee atau Lazada ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video aku sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu, diberikan umur yang panjang, dan jangan lupa support konten aku ya dengan cara di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.